Halo, assalamualaikum healthy people. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengaturan keseimbangan cairan penderita gagal ginjal. Jadi apa sih gagal ginjal kronis itu? Gagal ginjal kronis adalah kelainan yang mengenai organ ginjal yang timbul akibat berbagai faktor. Biasanya timbul secara perlahan dan sifatnya menahun. Pada awalnya tidak diketahui gejala yang khas sehingga penyakit ini sering terlambat untuk diketahui. Faktanya, penyakit gagal ginjal kronis ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya loh. Menurut penelitian Global Burden of Disease tahun 2010 didapatkan bahwa penyakit ini menyebabkan kematian nomor 18 di dunia. Penyakit ini juga memerlukan biaya yang besar loh. Biaya yang dibutuhkan adalah biaya hemodialisa sebesar 227 miliar. Nah, selanjutnya untuk di Indonesia sendiri, menurut data Riskesdas tahun 2013, 2 dari 1.000 penduduk di Indonesia mengidap penyakit ginjal. Nah, menurut data BPJS sendiri tahun 2016 didapatkan bahwa 2,4 triliun ini sudah dihabiskan untuk biaya penyakit gagal ginjal. Kelebihan cairan pada gagal ginjal. Pada pasien GGK yang menjalani hemodialisa rutin sering mengalami kelebihan volume cairan dalam tubuh. Hal ini disebabkan penurunan fungsi ginjal dalam mengekskresikan cairan yang akan dikeluarkan. Menyebab kelebihan cairan pada gagal ginjal kronis. Yang pertama, pengetahuan kurang tentang cairan yang dikonsumsi. Yang kedua, kepatuhan pasien yang rendah terkait jumlah cairan yang dianjurkan. Yang ketiga, pengendalian asupan cairan yang salah. Tanda kelebihan cairan pada gagal ginjal kronis. Yang pertama, kenaikan berat badan dengan cepat. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, sesak. Yang keempat, kram dan perut kembung. Yang kelima, bengkak terutama pada kaki dan pergelangan kaki serta pada kelopak mata waktu pagi hari. Jadi apa sih resiko kelebihan cairan pada gagal ginjal kronis itu? Adanya kelebihan cairan dapat menyebabkan edema. Hal ini karena berkurangnya tekanan osmotik plasma dan retensi natrium serta air. Yang kedua, edema pulmoner akut, gagal jantung konjentif, dan kematian lebih awal. Berikut kondisi kelebihan cairan pada gagal ginjal kronis. Yang pertama, edema pulmoner akut, di mana pada paru-paru kita terdapat cairan. Yang kedua, gagal jantung konjentif. Nah, bagaimana sih rekomendasi asupan cairan pada pasien gagal ginjal itu? Rekomendasi cairan sesuai kondisi gagal ginjal kronis. Yang pertama, untuk pasien predialisis tidak dibatasi dengan produksi urin normal. Untuk pasien hemodialisa 500 sampai 1000 ml plus produksi urin. Untuk pasien CAPD yaitu 1500 sampai 2000 ml dengan monitoring pasien. Rekomendasi cairan sesuai kondisi gagal ginjal khusus. Yang pertama, pada pasien anuria direkomendasikan cairan menurut jumlah urin per hari plus insensible water loss. Pada pasien poliuria direkomendasikan 2/3 dari jumlah urin. Jadi apa sih itu insensible water loss? Insensible water loss adalah cairan yang keluar melalui kulit dan paru-paru. Nah, rata-rata pada paru-paru mengeluarkan cairan berupa uap air yaitu 400 ml. Sedangkan yang keluar melalui kulit yaitu dihitung dengan perhitungan IWL yaitu 15 cc dikalikan berat badan. Jadi bagaimana sih cara memonitoring in-out cairan pada pasien GGK? Yang pertama, pemantauan status hidrasi pada pasien GGK meliputi pemantauan intake output cairan selama 24 jam menggunakan chart intake output cairan yang dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, untuk memonitoring in-out cairan yaitu dengan cara memantau peningkatan berat badan sehari, pemantauan tidak adanya edema dan asites, dan memastikan tekanan darah stabil. Manajemen pengaturan haus pada gagal ginjal. Untuk mengurangi rasa haus yang tinggi, kita harus menghindari konsumsi makanan-makanan manis seperti bolu, cupcake, coklat, dan lain-lain. Yang kedua, kita harus menghindari konsumsi makanan tinggi natrium seperti keripik, junk food, roti, mie, soda, dan lain-lain. Berikut adalah bahan makanan yang dapat menghambat rasa haus, namun konsumsinya harus dibatasi.
Bahan makanan ini adalah bahan makanan tinggi kalium, contohnya seperti semangka, timun, pisang, bayam, dan tomat. Jadi bagaimana sih tips dan trik menghambat rasa haus? Menurut penelitian yang juga sudah ada, tips dan trik menghambat rasa haus adalah dengan cara mengulung es batu. Hal ini dinilai efektif untuk mengurangi rasa haus yang dialami oleh pasien gagal ginjal. Yang kedua adalah mengunyah permen karet rendah gula yang dapat merangsang kelenjar ludah. Hal ini dapat menghambat rasa haus karena kelenjar ludah kita terproduksi. Dan itu tadi penjelasan singkat terkait kontrol keseimbangan cairan pada pasien BGK. Semoga video ini dapat bermanfaat dan kesehatan adalah anugerah terindah yang terkadang lupa untuk kita syukuri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.